mahasiswa, apakah kamu masih meyakini bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Jika iya, maka kamu perlu belajar lagi sejarah keindonesiaan atau mengulang materi dasar matematika. Pernahkah kamu kepikiran kenapa Diponegoro yang seorang pangeran Jawa tidak memakai beskap, batik, dan blangkon, tetapi justru menggunakan sorban dan jubah? Kenapa pula pilihan fashion Diponegoro itu bisa mirip dengan fashionnya Imam Bonjol? Nah, pernah dengar kisah Amangkurat II yang meminta bantuan VOC untuk melawan Trunojoyo hingga akhirnya VOC bisa mendikte kerajaan Mataram? Selanjutnya, apakah kamu tahu bahwa yang disebut dengan golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan Republik ini sebenarnya adalah orang-orang yang seumuran? Tahukah kamu juga jika teks proklamasi tidak menggunakan tahun Masehi tetapi tahun Jepang? Nah, apakah kamu tahu jika pemerintah Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945. Terakhir, apakah kamu tahu Masa Bersiap, salah satu episode paling berdarah-darah di awal Republik ini? Jika tidak, maka bersiap-siaplah untuk membaca lebih banyak buku-buku sejarah keindonesiaan agar kamu bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Pengetahuan tentang sejarah bangsa akan menuntun kita untuk bisa menjadi warga negara yang lebih baik. Kita sering menyebut bangsa ini sebagai bangsa yang ramah, tetapi sejarah menunjukkan bagaimana masa lalu bangsa kita dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Kita cukup sering menggunakan istilah budaya asli bangsa, padahal banyak juga yang aslinya merupakan hasil akulturasi dengan budaya luar. Sangat jarang ada tradisi atau budaya yang benar-benar murni. Yang benar-benar murni barangkali hanya susu murni nasional. Sejarah tidak pernah hitam putih seperti cerita-cerita yang kita baca dalam buku-buku IPS ketika kita masih SD atau SMP. Seringkali apa yang kita terima hari ini, apa yang kita warisi hari ini adalah hasil percampuran, hasil persinggungan antara tradisi kita dengan tradisi bangsa lain. Nah, bahkan dalam urusan wanita memakai BH pun ada campur tangan Belanda di negeri kita. Kehadiran kaum penjajah di masa kolonialisme tidak hanya membawa hal-hal yang serba buruk, mereka juga membawa kontribusi positif bagi kemajuan bangsa ini. Kita harus jujur bahwa kita tak jarang salah kaprah dalam memahami jati diri bangsa karena tidak menyelami secara mendalam sejarahnya. Sebagai contoh, saat melihat wanita berpakaian terbuka, masyarakat kita sering menyebutnya tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Biasanya mereka kemudian membandingkan dengan gambar wanita Jawa memakai kebaya. Padahal budaya asli kita justru menerima adanya wanita bertelanjang dada. Tidak sulit untuk menemukan bukti-buktinya di internet, tapi saya kira tidak perlu Anda browsing juga ke sana. Nah, tidak hanya orang-orang di pedalaman Papua yang seperti kita lihat sekarang ini, orang-orang Jawa atau Bali pun masih biasa bertelanjang dada di masa lalu. Bahkan wanita-wanita Bali hingga tahun 1950-an
tidak mengenal penutup dada, atau paling tidak kebanyakan dari mereka masih terbiasa untuk membuka dada mereka. Baca sajalah, tidak perlu dibayangkan. Secara umum di awal abad ke-19 menutup dada belum menjadi kelaziman bagi masyarakat di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuannya. Nah, kebiasaan menggunakan penutup dada bagi perempuan menggunakan bra atau BH itu justru diperkenalkan oleh orang-orang Belanda. Kalau kita mau membaca tulisannya Remy Silado yang menceritakan sejarah lahirnya istilah kutang dalam buku bertajuk Pangeran Diponegoro, maka kita akan tahu bahwa dulu dalam proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan yang terkenal itu, Belanda memperkerjakan laki-laki maupun perempuan. Nah, Don Lopez, salah seorang pejabat Belanda, melihat para perempuan bertelanjang dada. Dia kemudian memotong secari kain putih dan memberikannya kepada salah satu di antara perempuan-perempuan itu, sambil berkata dalam bahasa Prancis, "Tutup bagian yang berharga itu." Nah, berkali-kali dia mengatakan kauntan. Kauntan itu dalam bahasa Prancis artinya berharga, yang kemudian didengar oleh orang-orang sebagai kutang gitu. Nah, inilah asal mula istilah kutang yang kemudian populer di negeri kita. Sekali lagi, cinta kita kepada negara ini harus tetap menggunakan nalar sehat. Tidak memiliki nasionalisme jelas salah, tetapi memiliki nasionalisme berlebihan, menganggap negara kita, bangsa kita paling hebat, lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lain, menganggap rendah bangsa-bangsa lain, jelas salah. Kita tidak hanya perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari negara Indonesia, bahwa kita harus memiliki nasionalisme yang baik, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang perlu saling menghargai, perlu saling menghormati. Karena itu mari kita belajar pendidikan kewarganegaraan, karena agar cinta kita itu adalah cinta yang semestinya. Seperti kata Patrick Starr, bahwa pemujaan yang berlebihan itu tidak baik. Pendidikan kewarganegaraan bukan hal yang baru di negeri kita, hanya saja sebelum masa reformasi perannya lebih sebagai alat penguasa untuk melakukan indoktrinasi. Nah, pasca reformasi banyak hal sudah berubah, tapi demokrasi yang menjadi komitmen bersama masih disesaki dengan budaya korupsi. Demokrasi dibajak para koruptor melalui politik kotor hingga saat ini. Seperti pasangan serasi, setiap pemilu ada banyak caleg siap membeli suara, disambut oleh rakyat yang siap pula menjual suaranya. Nah, membangun tradisi politik yang bersih sangat mendesak. Untuk itulah sekali lagi pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pendidikan selalu menjadi kunci, kata Komarudin Hidayat. Jika kita tengok negara-negara maju, setidaknya ada dua kunci kemajuan mereka. Pertama, pemerintahan yang baik, dan kedua, pendidikan yang baik. Jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang melimpah, segala sesuatu potensi di negeri ini tidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi khalayak jika pemerintahan kita buruk dan masyarakatnya tidak terdidik. Apalagi kemajemukan suku, budaya, bangsa yang sering kita banggakan itu sebenarnya berpotensi besar memicu terjadinya perpecahan dan konflik jika kita tidak bisa menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik bukan sekedar rajin berteriak NKRI harga mati atau hidup Pancasila. Nah, karena tidak jarang orang yang lantang meneriakkan jargon-jargon itu justru tidak menghayati ucapannya. Di masa Orba, pendidikan Pancasila digelurakan di mana-mana. Ada mapel P4 di sekolah-sekolah, tapi hasilnya kurang nyata.
Bahkan pejabatnya pun banyak yang mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Di dalam banyak riset diungkapkan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM di masa itu. Dugaan korupsi Bulog dan Pertamina barangkali menjadi salah satu yang paling populer, walaupun berujung mengecewakan. Bahkan tidak sekedar itu, mantan Presiden Soeharto ditempatkan sebagai presiden terkorup sedunia berdasarkan temuan Transparency International 2004 dengan total perkiraan korupsinya sebesar 15 sampai 25 miliar dolar AS. Di akhir Orba, keadaan negeri ini benar-benar kacau. Nah, setelah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 yang berujung pada lengsernya Soeharto dan lahirnya reformasi, maka muncullah harapan baru, adanya negara yang lebih demokratis, yang lebih menghargai HAM. Ya, tapi hingga saat ini apa yang terjadi barangkali belum sesuai dengan harapan. Koruptor kita tidak hanya makan aspal dan jembatan, tapi juga mau mengembat dana pengadaan Al-Quran, bahkan bansos untuk korban bencana. Sekali lagi, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga. Nah, materi pokok dalam pendidikan kewarganegaraan dalam mata kuliah kita adalah masalah demokrasi, masalah hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Pendidikan ini, mata kuliah ini setidak-tidaknya memiliki 3 tujuan pokok sebagaimana ditulis Ubaidillah sama Abdul Razak dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama, membentuk kesakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Yang ketiga adalah mengembangkan kultur demokrasi berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu merupakan pelopor pembaruan pendidikan kewarganegaraan dengan peran besar dari guru besar mereka Zumardi Azra. Nah, bacalah buku-buku beliau, karena kalian tidak akan belajar dengan baik jika hanya mengandalkan materi dari saya. Tidak akan. Peran dosen untuk mahasiswa S1 tidak lebih dari 30%. Ya, sisanya harus kalian lengkapi sendiri, harus kalian cari sendiri. Kalian mahasiswa, bukan lagi siswa. Ubah cara belajar, ubah cara berpikir, tingkatkan kemandirian mengkaji materi-materi. Kemandirian, itulah kata kuncinya. Itulah alasannya kenapa kuliah dalam 1 semester dibatasi hanya boleh mengambil 24 SKS saja. Padahal kalau dipikir-pikir, sewaktu kalian SMA, kalian mampu kok, kalian kuat kok. Belajar dari pagi hingga sore, dari Senin hingga Jumat, bahkan ada yang hingga Sabtu. Kenapa ketika kalian kuliah justru dibatasi hanya bisa mengambil beberapa SKS, yang artinya hanya masuk kelas beberapa kali saja, beberapa jam saja dalam 1 minggu? Tujuan utamanya adalah agar kalian memiliki waktu lebih banyak untuk belajar di luar kelas, mengembangkan bahan-bahan yang kalian dapatkan dari diskusi-diskusi di kelas, dari perkuliahan, dengan membaca-baca berbagai referensi, buku-buku, jurnal di perpustakaan atau di sumber-sumber online, agar kalian memiliki pemahaman yang lebih matang, yang lebih mendalam, yang lebih luas. Nah, intinya selamat membaca, selamat merayakan ilmu pengetahuan.